Bung Karno, ya itu jelas kuliahnya di Teknik School Bandung, ya itu adalah ITB sekarang. Yang kedua Pak Harto, jujur sekolahnya hanya sekolah rakyat, ya. Pak Habibie jelas di Jerman, ya itu adalah sekolah yang clear banget ada di Jerman. Gus Dur itu ada dua, selain di Yordan juga ada di Mesir, ya itu Gus Dur. Ibu Megawati jujur, ya meskipun beliau pernah di Unpad dan beliau nggak selesai, beliau pakai ijazah SMA, nggak apa-apa. Toh ijazah SMA bisa juga untuk presiden. Pak SBY jelas di IPB. Jadi ini sekaligus kritik saya terhadap Jokowi. Ya, kalau memang SMA, ya ngaku saja. Pada UGM juga. Ini Profesor Kuncoro kemarin bertemu dengan Dr. Rismon juga sama sekali tidak ilmiah. Ya. Justru yang merendahkan nama UGM itu juga orang-orang seperti Profesor Kuncoro itu yang membabi buta membela kesalahan atau kriminalitas atau kejahatan yang dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan sebagai lulusan UGM. Padahal kita sudah buktikan bahwa orang itu bukan lulusan UGM. Justru kita lulusan asli UGM yang membela UGM. Kalau memang kalian tidak bisa mengawasi lembaga-lembaga penegakan hukum seperti yang super power, super body seperti kepolisian, maka kalian nggak bernyali di posisi komisioner itu. Saya gantikan aja, bagaimana? Ya? Saya gantikan. Gimana Pak Prabowo Subianto? Angkat saya ketua Komnas HAM. Saya panggil itu Kapolri itu untuk RDP dia, Pak. Ya, saya bongkar itu rekayasa kepolisian itu. Ya, memang nyawa saya cuma satu, tapi lebih baik mati berjuang daripada mati jadi penjilat dan pengecut. Nggak bisa, apalagi bohong. Harusnya kan presiden punya moralitas yang tinggi yang menjadi contoh bagi kita, ya. Nah, itu laporan pertama. Laporan kedua adalah kekecewaan saya terhadap penjelasan dari Dirtipidum, ya, untuk menjelaskan bahwa lembar pengesahan pembimbing skripsi Joko Widodo hanya diraba dan dirasakan langsung disimpulkan handpress dan letterpress. Padahal saya banyak bukti, ya, banyak analisa membuktikan bahwa itu adalah produk dari digital print atau dengan word processor yang sudah modern. Jadi kepolisian ini kan sudah terbiasalah memanipulasi barang bukti itu, yang penting menjilat penguasa itu udah biasa. Ya, jadi oleh karena itu saya laporkan. Kita lihat kontinuitas atau progres dari laporan tersebut. Kalau memang Republik ini masih menjalankan prinsip equality before the law, ya Polda DIY harusnya menindaklanjutinya. Kalau tidak, maka semakin membuktikan bahwa hukum itu tidak bisa menyentuh Jokowi sama sekali. Ya. Hukum di Indonesia itu mengistimewakan Jokowi. Ya, terlihat juga bagaimana Polda Metro Jaya mendatangi Solo, ya, datang ke Solo hanya untuk memeriksa Joko Widodo di ruangan lounge, ya, ruangan istimewa seperti hotel. Ya, hotel bintang 5. Sementara kami waktu pertama kali saya diperiksa begini tempat duduknya. Begini persis. Tanpa ada sandaran. 6 jam saya di sana. 6 jam saya. Itulah perbedaan perlakuan. Padahal kita juga sesama warga negara yang membayar pajak juga, berkontribusi pada negara ini. Tapi itulah perlakuan kepolisian. Oleh karena itu kami mendesak juga Pak Prabowo Subianto. Karena ini bukti sudah sangat telat, ya, yang membuktikan bahwa Joko Widodo tidak pernah lulus dari program sarjana kehutanan UGM. Lakukanlah Pak rekonsiliasi. Kami juga tidak ingin Joko Widodo terlalu malu, ya, di mata masyarakat Indonesia maupun masyarakat dunia. Lakukan rekonsiliasi, pertemukan, panggil Joko Widodo untuk mengaku, minta maaf kepada rakyat. Itu aja yang saya saya minta, saya desak kepada Presiden Prabowo. Karena kalau kami ditangkap, ini tidak akan selesai. Karena apa? Karena pengetahuan atau bukti-bukti itu sudah tersebar kemana-mana. Bahkan bukanlah hanya Indonesia, sudah ke dunia. Jadi nggak mungkin, ya, bukti itu bisa dibantah hanya dengan menangkap kami. Gitu. Justru menjatuhkan kredibilitas kepolisian yang sudah sangat rendah, ya, terburuk, terkorup se-Asia Tenggara versi Indeks Mundi. Jangan lebih dibuat jatuh lagi, ya. Oleh karena itu
Pak Prabowo Subianto lah yang harus bisa menginisiasi rekonsiliasi itu supaya Pak Jokowi tidak terlalu malu. Ya, begitu ya. Oke. Mas Roy kayaknya udah ada tambahan Mas Roy. Oke. Kayaknya gatel banget itu. Santai aja. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh sahabat-sahabat saya tadi ya, tadi bisa kita lihat bersama kalau urutan dari kanan ke kiri, cara huruf Arab membaca kebalik ya, TRR. Tapi kalau dari kiri ke kanan nih RRT. Republik Rakyat Tifa. Ya, gitu jadi ya. Rakyat Tifa. Nah, hari ini kami bertiga dan disertai oleh sahabat-sahabat semuanya, ada Pak Agus juga perwakilan dari FBI ke sini itu untuk menegaskan kembali bahwa Indonesia alhamdulillah ketika sudah muncul Kepres nomor 50 tahun 93 dulu, ya kemudian kita membentuk Undang-Undang nomor 39 tahun 99 tentang pembentukan Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Ini sesuai dengan standar dunia ACCPR yang artinya apa? Kita menghargai dan menghormati hak asasi manusia. Apa yang kami lakukan itu adalah bagian dari hak asasi manusia dari Universal Declaration of Human Rights ya, dan juga akui juga di dalam Undang-Undang Dasar 1945 terutama di pasal 28 ayat E dan 28 ayat F. Lebih khusus lagi adalah ada juga selain di Undang-Undang 39 tahun 99 tentang Komnas HAM, ada juga di Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Jadi apa yang kami tulis, insya Allah apa yang kami teliti dan selama ini adalah merupakan sebuah hak asasi manusia, hak asasi peneliti untuk mengkritisi kita pernah punya pemimpin yang ternyata sama seperti yang tadi disampaikan oleh Dr. Ismon itu artinya tidak memiliki ijazah, ya, confirm itu ya, karena skripsinya juga abal-abal, tidak ada lembar pengesahan dan tidak ada pengujiannya, berarti itu tidak pernah diuji, berarti tidak pernah lulus ya. Dan transkrip nilainya juga abal-abal, masa transkripnya tulisan tangan. Sempat dijawab juga oleh para termul, itu kan draft untuk nanti yudisium. Nah nggak bisa lah draft yudisium, terus satunya lagi apa? Katanya itu draft dari draft. Masa Pak Mabes Polri menampilkan draft-draft kayak gitu kan nggak mungkin itu. Itu jawaban kami sekaligus terhadap para termul ya. Dan yang kedua adalah sekali lagi kami sampaikan insya Allah ya beberapa hari lagi sebagai kado peringatan 80 tahun Indonesia Merdeka, kami bertiga ini sudah fix ya. Jadi alhamdulillah sudah hampir selesai ya, sudah mungkin 80-90% selesai. Kami akan menulis soal Jokowi's White Paper, buku putih tentang Jokowi. Dan insya Allah tanggal 17 itu kita akan soft launching dulu. Soft launching itu kita tunjukin ini untuk bukunya kayak apa. Karena pertimbangan teman-teman dari ahli media dan komunikasi, kemungkinan kita grand launchingnya adalah setelah upacara peringatan 17 Agustus. Ya, karena kita akan supaya itu dikenang oleh seluruh Indonesia. Satu kata sebenarnya adalah soal kejujuran. Kenapa saya bilang kejujuran? Dan banyak sekali pertanyaan, kenapa kok kami itu meneliti hanya Jokowi, kenapa tidak yang lain? Loh, yang lain itu jelas ya. Bung Karno ya, itu jelas kuliahnya di Technische Hogeschool te Bandung. Ya, itu adalah ITB sekarang. Yang kedua Pak Harto. Harto jujur, sekolahnya hanya sekolah rakyat ya. Pak Habibie jelas di Jerman ya. Itu adalah sekolah yang clear banget ada di Jerman. Gus Dur itu ada 2, selain di Yordan juga ada di Mesir, ya itu Gus Dur. Ibu Megawati jujur, ya meskipun beliau pernah di Unpad dan beliau nggak selesai, beliau pakai ijazah SMA, nggak apa-apa. Kan ijazah SMA bisa juga untuk presiden. Pak SBY jelas di IPB. Jadi ini sekaligus kritik saya terhadap Jokowi, ya. Kalau memang SMA, ya ngaku saja. Pakai baju SMA saja kayak gini. Nah, ini SMA saja, ya. Itu lulus kok. Itu sah pakai baju SMA. Ya. Kenapa ngaku S1 ya? Itu makanya OSIS-nya ketutup. Ya, OSIS-nya ketutup. Nah, ini ada dasi juga. Ini SMA. Jadi makanya sampai dengan SMA ya semua itu dijamin di Komnas HAM. Jadi kita minta hari ini kita di Komnas HAM di Jalan Latuhara hari ini untuk menagih perlindungan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
Terima kasih. Tambahan ya. Jadi bukan sombong ya, tambahan. bukan sombong, tapi karena dukungan publik ya, dukungan rakyat kami tetap berdiri tegak. Itu terima kasih ya, dukungan media juga, YouTuber. Tanpa dukungan kalian, ini semua data-data ini tidak akan pernah terekspos oleh publik. Ya, Badan Intelijen Netizen. lembar pengesahan penguji tidak ada, transkrip nilai tanpa tanda tangan, tanpa stempel, terus bantahan Pak Kasmujo, belum lagi kita analisa secara forensik. Ini semua data ini ya akibat memang kecerdasan publik, gitu. Kecerdasan publik yang menuntut agar ya tadi kalau dibilang kenapa Jokowi ya. Kalau ada kejanggalan lain tentang pejabat lain, ya akan kami kupas juga, bukan hanya berhenti di sini. Misalnya Wapres sekarang punya ijazah lain-lain. Kalau itu saya, kalau besok Wapres saya pakai baju SD. Wah, ya kan? Kita lakukan Itu riset juga akan kita riset setelah ini. Jadi dan yang lain-lain gitu ya. Jadi nggak ada orientasi harus keluarga Jokowi. Ya memang Joko Widodo lah yang dipertanyakan oleh publik. Dimulai dipertanyakan oleh Bambang Tri dan Gus Nur. Ya, jadi kita berterima kasih juga dengan keberanian dan kenekatan Bambang Tri dan Gus Nur yang membuat publik tersadarkan, terhentak dari tidurnya. Loh, kok nekat ya? Saya juga berbicara dengan beberapa partai ya, orang partai mereka juga nggak nyangka kok senekat itu mencalonkan diri. Kok bisa pakai ijazah palsu? Mereka juga bagi mereka itu di luar dugaan ya, gitu ya. Oke. Ini saya mau menambahkan ya. Jadi kita ini kan sudah disabot. Disabot. Ya ini kami kan sudah dalam 2 minggu ini sudah ke komisi-komisi ya. Pertama kepada Ombudsman ya, kemudian ke Kompolnas, Komisi Polisi Nasional, dan sekarang ke Komnas HAM. Next kita pada minggu ini juga kita akan ke DPR ya, ke Komisi 3 dan Komisi 1. Dan untuk diketahui oleh khalayak semua, rakyat Indonesia semua, ini sudah terjadi 3 kali nih ya. Kami sudah bersurat 2 kali ya, ke Ombudsman 2 kali, ke Kompolnas 2 kali, dan ke Komnas HAM 2 kali. Dan semua jawabannya itu suratnya tidak ada. Jadi kami khawatir ada sabotase di sini ya, karena sudah 3 kali ini terjadi. Di Ombudsman juga sampai dicari-cari suratnya, mereka berdalih tidak ada surat dua-duanya, padahal kami sudah ada tanda terimanya secara jelas. Ya, kemudian Kompolnas juga demikian, sampai kami dicari-cari. Ya, kemudian di sini juga tadi petugas mengatakan bahwa surat kami 2 surat itu tidak ada. Maka ini kan aneh sekali ya. Dikirim lewat apa, Bu? Dikirim ke sini ada tanda terimanya. Datang langsung. Oh, ada tanda terimanya. Ada tanda terimanya. Suratnya sudah 2 kali ditulis tanggal 15 Juli dan tanggal 4 Agustus. Ada stempelnya, tanda terimanya. Artinya sudah ada surat itu, tetapi dinyatakan tidak ada. Jadi ini sama persis dengan kejadian di komisi ini, ada stempelnya ya. Ada stempelnya nih, tanda terima udah jelas, ada stempelnya tanda terima. Pokok kamera ya. Ada tanda terimanya ada, dan kata petugasnya suratnya tidak ada. Itu sama persis dengan ketika kami di Ombudsman dan Kompolnas itu sampai kami tunggu 1 jam. Tapi alhamdulillah pada saat di Komnas HAM dan di Kompolnas kami diterima oleh para komisioner secara lengkap ya. Bahkan di Kompolnas sampai 2 kali ya untuk di sana. Ini saya juga mengharapkan seperti dengan teman-teman, ya sudah kita datangi saja Komnas HAM. Karena kalau dihitung dari sejak pertama kami mengadukan kriminalisasi kami ini sudah terhitung 3 kali kami ke Komnas HAM ya, tapi nggak ada respon sama sekali juga. Komisioner juga tampaknya belum ingin bertemu dengan kami. Padahal ingin saya tegaskan sekali lagi, komisi-komisi ini dibentuk sebagai sebuah badan independen untuk mengurus rakyat. Tupoksinya itu adalah untuk mengawasi pekerjaan dari lembaga-lembaga pemerintah yang dibayar oleh APBN, dibayar oleh APBD. Jadi seperti misalnya Ombudsman itu mengawasi lembaga-lembaga pemerintah semua yang dibayari APBN, APBD. Termasuk jangan lupa mengawasi kerja KPU juga, KPUD Solo, KPUD Jakarta sampai KPU Pusat. Termasuk juga mengawasi UGM juga, ya. Jadi itu tugasnya Ombudsman. Maka kemarin kami tagih tugas Ombudsman gitu ya. Kemudian yang kedua Kompolnas. Kompolnas itu bukan bagian dari organiknya polisi, bukan. Kompolnas itu adalah
petugas atau lembaga yang mengawasi kerjanya polisi. Sama dengan Komnas HAM ini mengawasi pekerjaan lembaga, jangan sampai ketika terjadi sesuatu pada rakyat itu rakyat mengalami pelanggaran hak asasi manusia seperti yang terjadi pada kami. Kami dikriminalisasi seperti ini ya. Kemudian kami juga menerima surat panggilan dari kepolisian itu menurut kami tidak manusiawi ya. Karena sekarang ini kita sedang berbahagia, sedang bergembira untuk menyiapkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 loh. Ya kita ini sudah sedang bersiap-siap untuk merayakan dengan segala macam kegiatan bersama dengan seluruh rakyat. Malah kita dipanggil tau sama Polda gitu loh. Kita ini dipanggil pada saat kita sedang ingin merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Itu kan sesuatu yang sangat tidak manusiawi dan akan kami sampaikan kepada Komnas HAM. Nah, kemudian berikutnya lagi, kenapa kami ke Ombudsman, kemudian ke Kompolnas dan ke Komnas HAM? Karena mereka bertiga, lembaga ini itu ikut hadir pada saat gelar perkara khusus seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, kita akan menagih apa tugas mereka, apa masukan mereka kepada Polda, kepada Bareskrim. Kenapa sampai kemudian Bareskrim memutuskan untuk menghentikan penyidikan pada saat kami belum cukup sampaikan bukti kami. Makanya kalau segala media untuk kami menyampaikan bukti-bukti tentang ijazah palsunya Jokowi itu tidak bisa, tidak ada medianya, ya udah kami bikin buku aja. Dan supaya semua tahu ya bahwa buku ini kami tulis dalam 2 bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan versi bahasa Inggrisnya akan ada di 25 negara loh. Ya, itu supaya tahu ya. Jadi di Amazon dan sehingga apa yang sebetulnya sudah harus kita selesaikan secara level nasional ya mohon maaf nih ya. Karena kita ini sekarang hidup di dalam dunia yang sudah borderless ya, di mana internet ini menyatukan kita. Jadi kita nggak membawa aib, justru orang yang membawa aib itu yang harus ditindak kan gitu ya. Orang yang membuat aib bagi negara kita itu yang harusnya ditindak, bukan kita yang menyampaikan kejujuran dan kebenaran gitu ya. Kemudian berikutnya lagi adalah bahwa persoalan ini bukan persoalan yang kecil ya. Persoalan ini bahwa sebuah presiden sejarah yang mungkin sampai kapan-kapan sampai negara ini ada itu akan menjadi sebuah sejarah yang kelam. Dan keberadaan kami bertiga beserta dengan teman-teman TPWA dan teman-teman yang lain itu adalah membuat supaya sejarah Indonesia itu akan menjadi cerah di masa depan. Jangan sampai terjadi lagi nanti ada presiden berikutnya lagi pakai ijazah palsu lagi gitu. Ya kan? Nanti presiden kedua kalau ini tidak segera diselesaikan sekarang, nanti presiden ke-20 pakai ijazah palsu lagi gitu. Pakai pasar pramuka mana lagi kan bisa begitu tuh. Maka ini sebetulnya bagaimana cara kami semua beserta dengan semua rakyat yang membantu kami untuk menyampaikan data-data ya. Data-data yang sangat berguna bagi riset kami itu agar berhenti di sini. Agar kriminalitas yang terjadi ya, tindak pidana yang terjadi dengan penggunaan dokumen yang tidak sah itu berhenti sampai di sini ya. Kemudian seperti yang tadi sahabat saya Dr. Isman sampaikan ya, apa yang sebenarnya kita harapkan, kita nggak pengen mengkriminalisasi siapapun kok ya, kita nggak pengen mengkriminalisasi siapapun, kita ingin membersihkan sejarah Indonesia. Kita ingin membawa Indonesia itu kepada kegemilangan. Bagaimana mungkin Indonesia akan menuju Indonesia emas tahun 2045 kalau kita membawa sejarah noda yang sekelam ini gitu ya. Maka itu adalah perjuangan bagi kami. Kemudian untuk para terbol semuanya, kalian itu senjatanya cuma hati-hati sebentar lagi dipenjarakan, hati-hati sebentar lagi pakai baju orange. Bukan itu yang membuat kami takut. Ya. Kami juga tidak ingin menantang, tapi tolong narasi kalian tuh kalian perbaiki dengan ilmiah, dengan bukti. Ini kami sekarang publikasikan riset-riset kami dalam bentuk buku. Jawaban kalian jangan jawaban penjara-penjara itu, ya. Tapi jawaban kalian adalah jawaban ilmiah juga, ya. Itu ya. Kemudian kepada UGM juga. Ini Profesor Kuncoro kemarin bertemu dengan Dr. Ismon juga sama sekali tidak ilmiah, ya. Justru yang merendahkan nama UGM itu juga orang-orang seperti Profesor Kuncoro itu yang membabi buta membela kesalahan atau kriminalitas atau kejahatan yang dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan sebagai lulusan UGM. Padahal kita sudah buktikan bahwa orang itu bukan lulusan UGM. Justru kita lulusan asli UGM yang membela UGM dengan cara yang benar. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti teman-teman. Oh ya, silakan. Apakah ini bentuk pengabaian HAM lembaga yang namanya Komnas HAM
terhadap warga negara Indonesia yang terlanggar HAM-nya. Oh ya udah jelas, ini kan dua materi ya sebetulnya. Pada saat kami pertama kali sekian bulan yang lalu ke Komnas HAM dan tidak direspon juga, itu pada saat itu kami mengadu semuanya. Kami pertama mengalami kriminalisasi. Kami ini tidak melakukan tindak pidana apapun. Teman-teman jurnalis juga menjalankan fungsinya sebagai jurnalis. Ya, teman-teman aktivis yang notabene adalah Pak Advokat juga terlindung dengan undang-undang advokat, malah dikriminalisasi. Ya, kemudian yang kedua aduan kami adalah kami mengalami persekusi. Kami mengalami ancaman, teror, ya, yang melibatkan anggota keluarga kami. Pada saat itu kami sudah menempatkan Komnas HAM itu pada porsinya, tapi ternyata nggak direspon juga, gitu kan? Nah, karena itu kami kesini lagi kali ini tambah lagi, bukan hanya sekadar itu. Tapi kemarin kami ingin menanyakan, kami ingin mempertanyakan kemarin kehadiran Komnas HAM itu di acara gelar perkara khusus itu fungsinya apa? Fungsinya membela rakyat seperti kami atau membela polisi nih? Ya, karena ini selama ini tuh para orang-orang yang jadi komisioner itu mereka tuh nggak sadar, mereka tuh dibayar sama kita dengan uang pajak kita, dan mereka itu posisinya itu mata mereka menghadap lembaga-lembaga pemerintah, punggung mereka bersama kami. Bukan malah sebaliknya, mereka memelototi kita rakyat, punggung mereka bersama dengan lembaga-lembaga. Jadi pasang badan buat lembaga-lembaga yang melakukan kesalahan. Saya sampaikan seperti itu di Ombudsman kemarin. Saya sampaikan juga di Kompolnas, dan sekarang akan saya sampaikan, kami sampaikan juga di Komnas HAM. Letak kalian itu di mana? Kalian bukan lembaga yang dibayar sama pemerintah. Kalian dibayar sama uang rakyat. Jangan salah itu. Jangan salah, dan kalian tuh independen di tengah, posisi di tengah, menerima aduan. Jadi ini petugas-petugas itu menerima aduan, bukan petugas polisi yang melakukan pemeriksaan terhadap kami. Itu salah besar. Jadi itu ya. Jadi pengaduan ini kelak bisa menjadi sebuah pelanggaran HAM dong kalau gitu. Oh iya pasti, mereka tidak menjalankan tupoksinya. Jadi apa artinya jadi komisioner? Apa artinya lembaga-lembaga ini dibentuk kalau ternyata tidak menjalankan fungsinya untuk mewadahi? Ditutup aja Ya. Kenapa kita mesti membayar uang pajak kita untuk membayari komisioner yang tidak bekerja untuk rakyat ya? Jadi ini sekaligus untuk sebuah catatan buat mereka. Tapi dari ketiga lembaga kemarin saya appreciate dengan Kompolnas ya. Ya nggak tahu mereka itu nanti tindak lanjutnya bagaimana ya. Tapi yang jelas mereka sampaikan bahwa kami ini bukan orangnya Jokowi, Bu. Kami ini kami ini orangnya anaknya Jokowi. ya, bukan komisioner yang dilantik sama Pak Prabowo. Kalau gitu hebat dong, saya bilang gitu kan. Prabowo tuh Gibran yang melantik. Prabowo. Prabowo itu muridnya Jokowi, podo Mudah-mudahan tidak ya, kita berbaik sangka sama Presiden Prabowo. Kita tunggu ya kabar termulunya. kabar gembira 26 Agustus ya, katanya Pak Bambang Tri mau dikeluarkan amnesti mendoakan ya, kita doakan. Amin. Kalau seperti itu ya kita nggak boleh berburu sangka sama Pak Prabowo ya. Semangat. 200 orang aktivis yang dikriminalisasi sama Jokowi itu masuk daftar dalam 1128 yang dapat amnesti. Jangan ya. sampai di dalamnya ada si Lester. Itu sih Itu kode keras kita ya, jangan sampai. Dendam riba. Dia harus jalani dulu. ya. Terkait pelanggaran HAM, coba kalian bayangkan ya. Kami meneliti jasa skripsi Joko Widodo dengan biaya sendiri. Tahu nggak berapa jumlah pasal yang dikenakan kepada kami? 9 pasal. Allahu Akbar. Maling uang rakyat saja nggak ada ya kita dengar ya. Diancam dengan 9 pasal berlapis. 9 pasal berlapis. Ya. Bagaimana ini hak asasi manusia ini Komnas HAM ini? Ya. 9 pasal ancamannya, ada undang-undang ITE itu ada yang 8 tahun. Ada yang ya ITE 32 ya, pasal 32 dan 35. Ada yang ancamannya 12 tahun. Kami dituduh menghasut oleh Termul ya, Berani Bersatu 6 tahun. Jadi ini kalau akumulasi bisa ancaman 30 tahun kami ini nanti. Gitu. 30 tahun hanya karena meneliti ijazahnya Joko Widodo dan terkonfirmasi palsu.
Itu loh. Ya, Pak Prabowo Subianto apakah mau meninggalkan legasi penegakan hukum yang hancur seperti ini? Ayo berdayakan lembaga-lembaga independen yang katanya untuk rakyat seperti Kompolnas, Komnas HAM dan lainnya. Kalau enggak tutup saja, bubarkan ini lembaga ini, gitu loh. Masa kami meneliti diancam 9 pasal? Komnas HAM diam. 9 pasal loh. Ancamannya ada yang 12 tahun, 8 tahun, ada yang 6 tahun, total itu berapa tahun itu? Gitu. Sementara ada narapidana berkeliaran selama 6 tahun. Narapidana yang sudah divonis dibiarkan berkeliaran malah jadi komisaris. Notabene dapat uang ratusan juta per bulan dari uang pajak rakyat yang kita bayar untuk membayari narapidana. Coba. Ini Terus, hukum gimana? ini kan berbahaya ya kepada hak-hak asasi manusia, terutama peneliti. Harusnya sesuka peneliti dong, sepanjang ya dia bertanggung jawab hasil penelitiannya. Ini kan hak asasi manusia, kan manusia termasuk, peneliti kan termasuk manusia. Harusnya Komnas HAM ini bersuara lebih keras, lebih kencang, atau mendesak bertemu Presiden Prabowo Subianto. Ya, ini nggak boleh Pak. Mereka melakukan memang aktivitasnya sesuai dengan pekerjaannya. Jurnalis melakukan pekerjaannya juga. Ya, bayangkan ini nanti kalau dilihat oleh generasi-generasi penerus 2045, 2050, ada orang-orang meneliti ijazahnya Jokowi dan ternyata benar, tetapi dipidana dengan ancaman berlapis sampai di total itu sampai 30 tahun mungkin. Ya. Jadi saya pesan kepada Pak Prabowo Subianto, sudahilah Pak penegakan hukum yang hancur, barbar, brutal, biadab zaman Joko Widodo. Ya. Kepolisian itu secepatnya perbaiki. Karena jangan sampai tunggu rakyat marah, Pak. Kepolisian ini bukan lagi menegakkan hukum, tapi pelanggar hukum itu sendiri. Saya punya data itu, ya. Saya laporkan Tito Karnavian Krisnamurti itu ke Dumas Presisi. Mereka harusnya kena pasal ITE 3235, memanipulasi barang bukti digital. Ya. Si Krisnamurti, Tito Karnavian, Muhammad Nualasa. Mereka yang mengotak-atik video CCTV jadi kabur-kabur, menganimasi pergerakan Jessica Wongso dan Mirna Salihin. Ya, tetapi karena latar belakang mereka polisi, di Indonesia ini warga negara istimewa adalah polisi, terutama jenderal atau yang perwira lah, gitu. Gak pernah untouchable mereka. Sementara kami bisa bertanggungjawabkan, diancam pasal-pasal itu. Kemana Komnas HAM suaranya? Komnas HAM, ya, komisioner, kalian takut sama Jokowi atau takut sama rakyat? Kalau kalian hanya melayani keluarga Jokowi, pindah ke Solo sana, Jalan Kutai Utara nomor 1 itu, jangan di sini, itu loh. Ya, kalian dibayar dengan uang rakyat. Kemana kalian? Kalau gampang aktivis, jurnalis, peneliti diancam, dipidana oleh polisi, pada tugas kalian di situ, tupoksi kalian, bubar, bro. Ya, pajak sekarang rakyat menjerit untuk membayar gaji, bonus, entah apalah sekalian, pergi hotel segala macam. Ya, bersuaralah Komnas HAM, kalau enggak bubarkan diri. Gitu, kita sudah nunggu ini. Kapan kita diterima komisioner? Apakah komisionernya ke luar negeri atau kemana? Kok susah sekali, katanya melayani kepentingan rakyat. Tetapi kita sudah datang ini, jurnalis sudah ada, YouTuber sudah ada, wartawan sudah ada. Kemana komisioner? Ya, jangan kecewakan kami. Kalau memang kalian tidak bisa mengawasi lembaga-lembaga penegakan hukum seperti yang super power, super body seperti kepolisian, maka kalian nggak bernyali di posisi komisioner itu. Saya gantikan aja, bagaimana? Ya? Saya gantikan. Gimana Pak Prabowo Subianto? Angkat saya ketua Komnas HAM. Saya panggil itu Kapolri itu untuk RDP dia, Pak. Ya, saya bongkar itu rekayasa kepolisian itu. Ya. Memang nyawa saya cuma 1, tapi lebih baik mati berjuang daripada mati jadi penjilat dan pengecut.
buku insya Allah akan launching nih buku Tanggal 17. Soft launchingnya. buku internasional, jadi tidak Siapa ada tahu Pak satu Prabowo mendengar besok lah langsung diangkat ya kan. Jokowi's white paper ya 600 halaman bahasa Indonesia, bahasa Inggris, insya Allah. Ya, ini supaya kelihatan ya memang benar-benar kami buat dan akan kami finalisasi, dan ini izinnya izin internasional, jadi jangan ada yang orang yang mencoba-coba untuk memberedel ya, karena zaman sekarang udah nggak ada lagi beredel-beredelan ya, apalagi ini buku ilmiah ya, buku ilmiah dengan standar ilmiah, jadi tidak ada lagi suatu pihak pun yang bisa melakukan pemberedelan, dan nggak ada zamannya lagi ya. Ada Bu, itu Jokowi undercover 1-2 nggak beda. Ya Itu zaman Jokowi. Ya karena zaman Jokowi. Sampai sekarang ya. nggak boleh. Kalau Oh iya, sampai sekarang nggak ada boleh. di pasaran nggak ada. Oh iya, itu Tito Karnavian itu yang melarang itu. kalau ini nggak akan bakal bisa di bredel ya. Kalau sampai Indonesia tidak bisa, kan kami sudah ke internasional. Ya. Paperbacknya maupun digitalnya sudah di internasional. Oke. Ya. Oke, gitu ya. Baik. Udah banyak Udah, banget. udah banyak banget. Tadi udah pakai baju ini nih. Tahu nggak artinya OSIS? Ojo sampai ijazahnya Sri Mulat. Oh ya, saya mau bicara dulu ya soal pasal yang tadi 9 pasal. Jadi kalau kami mendapatkan konsultasi dari para kuasa hukum kami ya, ada Pak Abdul Al-Katirif, ada Pak Ismat Syaf, ada teman-teman kuasa hukum ya. Ini sepertinya ya, karena sekarang itu soal ijazah itu sudah nggak bisa lagi dibantah ya. Soal ijazah itu sudah tidak bisa lagi dibantah. Sudah kami selesai tentang ijazah. Sudah kami tulis semua detail by detail, termasuk perilaku Joko Widodo yang tidak sinkron, yang tidak konsisten sebagai mahasiswa, sebagai lulusan dari UGM sudah kami teliti. Jadi kami sepertinya akan dibelokkan kepada pasal-pasal seperti yang selama ini dipakai untuk memenjarakan para aktivis, termasuk Bambang Tri, termasuk Gus Nur, termasuk Habib Rizik, termasuk semua aktivis yang 200 orang itu. Jadi tampaknya seperti itu. Jadi nanti Jokowi itu nanti akan mendrop laporan palsu, laporan polisinya tentang ijazah, dan nanti akan bergerak itu pasal-pasal yang diadukan sama termul-termul itu. Ya, nah ini kan ujian besar bagi negara, ujian besar bagi Presiden Prabowo Subianto. Apakah membiarkan termul-termul itu berkongkal-lingkong dengan polisi untuk memenjarakan kami sebagaimana terjadi pada rezim Jokowi 10 tahun berapa ratus aktivis yang dipenjarakan dengan pasal-pasal karet itu ya. Prediksinya Jokowi akan mencabut laporannya. Ya kan, supaya dia tidak ada keharusan menunjukkan ijazahnya, diuji kebenarannya di pengadilan. Oh ya. Sama seperti di Jokowi itu ya, di Pengadilan Negeri Sleman, NO, ya tak berwenang. Terus di Solo juga NO. Semua itu jalan agar Jokowi tidak diharuskan, diwajibkan menunjukkan ijazahnya. Prediksi lagi, ya. Setelah itu ada kemungkinan besar dia akan cabut laporan, ya. Sehingga kemudian seolah-olah Jadi pahlawan. Terus prediksi lagi, hati-hati ya. Nanti Polda Metro Jaya akan dipenuhi karangan bunga. Ya, dipenuhi dengan terima kasih sudah melakukan penegakan tersangka, dan prediksi saya lagi, banyak toko bunga menjerit karena dipesan dan tidak dibayar. Biasanya kayak gitu. Kayak jalan tol ya, vendor-vendornya itu. Traktor. Pesanan berapa tuh? Jadi sekarang ya, saya ingin sampaikan kepada Itu SMK, Pak. saya ingin sampaikan kepada teman-teman, juga kepada para aktivis, juga kepada para YouTuber. Sudah saat ini dengan penelitian yang sudah selesai kami lakukan, sudah tidak relevan lagi bertanya mana ijazah aslimu Jokowi, sudah tidak relevan lagi. Jadi mau di dalam aja. Alhamdulillah. Tunggu ya. Mungkin karena dengar live itu ya. Live. Dan kami sudah siapkan presentasi khusus untuk Komnas HAM. Dan di dalamnya lebih maju lagi. Sudah ada beberapa perkembangan termasuk analisis soal luminance gradient. Ini kemudian ada analisis lain lagi, dan kesimpulannya pun sudah tampak. Jadi ini adalah kesimpulan-kesimpulan yang berkembang daripada yang kemarin kita paparkan di Kesimpulannya nggak dijelasin.
Jadi nanti kita kumpul lagi ya. Mantap.